Scientist for Analytical Instrument di PT Mulia Sejahtera Scientific, di mana beliau ini S1-nya berasal dari Kimia UGM di tahun ajaran 2012 dan 2016. Jadi saya sama Bu Ika itu sebenarnya temen ya, cuman Bu Ika itu lebih fokusnya ke organik, kalau saya dulu di anorganik ya Bu Ika ya. Kita pinjaman catatan sama laporan praktikum juga ya. Betul. Kemudian di S2-nya jauh nih di Tohoku University Jepang di tahun 2018-2020 begitu. Nah, kemudian untuk penelitian di mana ada beberapa penelitian ya, mulai dari PKMP, nah mungkin bisa menjadi ide nanti buat teman-teman di sini untuk melakukan PKM, yaitu Synthesis of Shape Butyrate for Resource Scenario, Octacinamat dan Octabenzoate Activity Test as a Sunscreen Compound. Nah, kemudian yang kedua dengan in vitro fluorescence anisotropy assay system ini ya Bu di Jepang berarti ya, dua penelitian yang dihasilkan dari studi S2 di Tohoku University. Nah, kemudian untuk pengalaman kerjanya lulus S2 bekerja di Hyundai, kemudian di Pharma dan saat ini di MSCI atau Mulia Sejahtera Scientific begitu. Nah, untuk selanjutnya Selanjutnya langsung saja mungkin pemaparan materi oleh Bu Ika ya. Saya stop share. Apakah Bu Ika bisa share screen mungkin terkait materinya atau mau dari kita? Coba saya dulu ya. Oh iya, Saya silakan. coba saya share screen dari saya. Ya, nanti kalau Bentar. nggak bisa kita bantu, Bu. Mm-mm. Oke, sudah terlihat? Sudah. Oke, ini Sebentar, kan saya mahasiswa share. ini kan sebentar ya Bu. Untuk mahasiswa Ya, mohon untuk on cam ya. Ini kan kalian sudah dibebaskan dari mata kuliah Bu Muti dan juga Bu Yus ya untuk menghadiri guest lecture ini. Jadi harus on cam. Nanti kalau yang tidak on cam, saya panggil buat menjawab pertanyaan dari Bu Ika. Jadi harus on cam ya. Ayo, semua dinyalain dulu kameranya, saya mau lihat. Bentar ya Bu ya. Kita tunggu mahasiswa dulu. oke. Oh ya, sorry ya. Kayaknya sudah pada on cam ya. Ini kalau yang nggak on cam, saya tandai nanti saya minta Bu Ika bertanya karena harus bisa menjawab ya. Oke, silakan Bu Ika bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen UNJ. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan baik hari ini. Alhamdulillah saya bisa bertemu walaupun kita secara virtual. Semoga tidak mengurangi esensi apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Hari ini mungkin tadi Bu Citra cerita ya kalau kita adalah dulu teman tuker-tukeran praktikum, laporan praktikum, teman dulu sharing tutorial menjelang ujian gitu. Dan saat ini kita sudah bekerja dengan peran masing-masing, tapi kita masih bisa berkolaborasi karena memang lulusan kimia ini di industri cakupannya sangat luas dan kita masih bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini adik-adik yang masih duduk sebagai mahasiswa di bangku kuliah, ke depan kalian yang akan menjadi generasi selanjutnya mau dibawa seperti apa bidang penelitian dan industri di Indonesia ke depan. Jadi
Hari ini saya akan sharing beberapa hal penting apa yang bisa kita lakukan sebagai nanti lulusan kimia, ilmu yang kita saat ini dapatkan, adik-adik dapatkan di bangku kuliah, nanti fungsinya buat apa gitu. Mungkin tadi sekilas CV saya sudah ditampilkan ya. Sebentar. Ini mau ganti ya? Oh ini. Ya. Jadi tadi saya lulus dari Kimia Universitas Gadjah Mada benar tahun 2016. Kemudian saya melanjutkan ke Tohoku untuk mengampu studi yang hampir sama. Tapi ada satu hal yang menarik adalah saya berbeda bidang. Di saat S1 banyak mainannya tadi kimia organik, sintesis senyawa organik. Kemudian saat S2 masih sama, dia di awal sintesis senyawa organik, tapi aplikasinya banyak nanti di plant hormone. Jadi saat itu kita nge-create sistem sistem analisis yang cepat dan juga akurat untuk protein-protein yang ada di hormon tanaman gitu. Jadi memang banyaknya mainnya makhluk hidup. Mungkin teman-teman sekalian yang saat ini duduk di bangku kuliah bingung nanti setelah lulus mau apa ya, mau kemana, itu jangan khawatir karena dulu saya pun saat kuliah sebenarnya mau mengambil karir seperti apa, mau kerjakah atau mau kuliah lagi kah atau yang lain itu memang fase yang jujur banyak perlu dipikirkan gitu. Ataukah kuliah dulu mumpung masih muda, kemudian baru berkarir. Atau teman-teman yang mau langsung bekerja juga dipersilahkan. Apapun pilihannya yang jelas tadi kalian nanti akan membawa background ilmu kimia yang saat ini diampu dan juga dunia industri, dunia penelitian ini sangat membutuhkan kalian. Jadi apa yang bisa kalian lakukan saat ini, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, belajar berkoneksi, kita bisa terkonek satu sama lain. Mungkin teman-teman yang akan nanti ingin tahu, saya suka share-share terkait event ataupun job dan kawan-kawan ada di LinkedIn saya, boleh terkoneksi di Ikan Nurul Aziza atau kita bisa berteman dan bersilaturahmi di Instagram saya. Jadi feel free nanti teman-teman yang mau bertanya juga tinggal komen di chat box ya, mungkin ya Bu Citra. Jadi nanti di akhir sesi kita akan bacakan satu persatu pertanyaan. Tuh. Nah, saya mau cerita hari ini terkait salah satu instrumentasi yang menjadi pionir di saat ini, yaitu LC-MS. Mungkin teman-teman semua sudah dapat kuliahnya tentang kimia instrumentasi, yaitu liquid chromatography mass spectrophotometer. Nah, di sini di PT Mulia Sejahtera Scientific kita membawa satu brand, yaitu SCIEX. Tulisannya mungkin orang bingung suka baca CIEK atau SAIK gitu. Jadi kita bacanya SciEx. Ini adalah holding dari Dana Hair Group, salah satu brand US beserta brand-brand lainnya. Jadi nanti brand-brand ini yang di dunia industri ataupun Bapak dan Ibu sekalian sudah sering melihat, mungkin ada Phenomenex, ada Mikroskop, ada Leica dan teman-temannya. Ini satu holding Dana Hair. Hari ini saya mau bercerita apa yang sudah dilakukan oleh SciEx dan apa yang bisa di-cover di industri ataupun penelitian yang menggunakan instrumen kami. Nah, sedikit cerita perjalanan dari SciEx ini sudah lebih dari 50 tahun. Jadi ini brand asal US. MS menjadi pionir MS pertama. Jadi 50 tahun yang lalu dia mendirikan SciEx ini dan sampai sekarang dia masih fokus hanya memproduksi MS. Jadi kita tahu sesuatu yang sangat fokus terhadap satu brand, satu teknologi, maka dia biasanya akan advance dibanding kompetitor lainnya. Jadi memang secara teknologi dan juga produk dia lebih unggul dan juga punya paten teknologi sendiri untuk MS. Jadi untuk kantornya ada di Kanada. Sebenarnya dia production setnya ada dua di USA dan juga Singapura. Untuk kita yang ada di Indonesia di cover oleh area Singapura. Nah, dan ini juga apa ya?
memudahkan juga ketika setiap negara biasanya dia punya office sebagai representasi juga dan juga bidangnya masing-masing. Jadi misalkan di Bangkok, Thailand, user-user SciX ini lebih unggul di aplikasi food. Jadi ketika misalkan di Indonesia butuh bantuan ataupun butuh aplikasi terkait food, biasanya kita terkonek juga dengan teman-teman yang ada di Thailand. Begitu juga di negara lain. Jadi memang saling terkoneksi satu sama lain baik di research ataupun di industri. Nah, ini bentukan MS-nya. Jadi LCMS itu mungkin kalau yang belum tahu, itu alat hanya pemisahan untuk senyawa liquid, senyawa cair gitu. Nah, untuk sampel-sampel cair yang apa yang bisa di cover dari LCMS ini ternyata sangat banyak teman-teman. Jadi dulu saya pun kuliah, saya pakai LCMS. Kita kan zaman mahasiswa nggak bisa ya hand on sendiri alat ini. Kita kasih ke laboran, kita bayar, kita tahu hasilnya keluar, terus kemudian kita analisa data. Biasanya pun itu ada di saat skripsi gitu. Nah, kita hari ini belajar apa yang bisa alat ini lakukan sebenarnya, sampai mana alat ini bisa berfungsi di kehidupan sehari-hari kita bahkan. Yang pertama di bioteknologi, dari analisa protein, peptida, atau sampai ke oligonukleotid. Jadi sampai ke ranah situ, biasanya ini teman-teman yang penelitiannya lebih ke biotek, ini akan pakai alat ini. Kemudian di geologi juga ini bisa untuk komposisi minyak atau asam organik. Kemudian kontaminasi saat ini di environmental juga banyak banget kayak untuk meneliti industri-industrial yang fokusnya memang ke air ataupun kontaminasi dari pangan, dari pakan itu juga bisa di cover oleh LCMS. Kemudian untuk residu zat aktif atau BABE ini di farmasi. Jadi obat yang generik atau obat kopi yang saat ini kita konsumsi sebelum ini di launching, sebelum ini boleh dijual, dia harus memenuhi kriteria bahwa kadar yang ada di dalam tubuh manusia itu memang sama seperti obat paten kopinya. Jadi biasanya nanti akan diambil darah dari manusia uji, kemudian dianalisa oleh LCMS. Jadi LCMS ini memegang peranan penting untuk kualitas dari obat generik yang kita konsumsi setiap hari. Terus juga untuk metabolit-metabolit aktif ini juga dianalisa oleh LCMS. Tadi di pangan untuk kadar vitamin, terus kemudian kadar asam amino atau cemaran mikotoksin untuk halal. Jadi yang lagi ramai kemarin juga gelatin ataupun juga pestisida yang ada di pangan itu bisa di cover oleh LCMS. Kemudian di clinical trial ini beberapa klinik aplikasi di teman-teman di sektor industri klinik ini bisa untuk seperti neonatal screening, hemoglobin ataupun juga hormon-hormonal yang memegang peran penting. Sekarang pemerintah Indonesia akan arahnya melakukan screening untuk bayi yang baru lahir contohnya. Jadi di luar negeri saat ini bayi yang baru lahir itu diambil darahnya, di screening apakah ada defisiensi vitamin, apakah ada defisiensi hormon dan sebagainya. Nah, di Indonesia ada wacana ke sana, pemerintah akan melakukan beberapa parameter untuk screening bayi-bayi baru lahir. Jadi LCMS-MS ini salah satu alat yang sangat menjadi sekarang ibaratnya garda terdepan untuk aplikasi ini yang ada di sekitar kita. Jadi nanti teman-teman bisa dapat wawasan kira-kira bidang industri apa sih yang ingin dimasuki dan kemungkinan teman-teman sukanya sebelah mana bisa dieksplor, bisa ditanyakan juga ke saya mungkin. Jadi karena kita sudah menginstal alat ini di beberapa perusahaan besar dan juga kampus dan juga lembaga-lembaga riset seperti yang ada di slide saya ini, dan aplikasinya ini berbagai macam, tidak sama kebanyakan. Ada yang di farmasi, ada yang di bidang riset, ada yang tadi di bidang pangan, ada yang di pakan, jadi macam-macam. Termasuk di luar negeri juga, Saex ini juga sudah dipakai oleh brand-brand besar seperti Pfizer, Sanofi, Sun Pharma, Dr. Reddy's, dan teman-temannya.
Nah, sedikit introduction apa itu LCMS. Mungkin di kimia instrumentasi teman-teman belajar bahwa ada yang namanya HPLC, ya, High Liquid Pressure Chromatography. Apa ini sudah dapat ya? Teman-teman sudah dapat kan ya kuliah tentang HPLC? Bu Citra, kebanyakan ini udah dapat kan ya? Kebanyakan ini angkatan 2024 ya, instrumentasinya baru ada di semester depan ya, benar ya Bu Futi ya? Coba saya cek dulu. Iya, kalau Oke. angkatan 2024 akan dapat Jadi instrumentasi jadi di berarti semua. oh, Cuman ini juga ada angkatan oke, oke. 2022 yang lagi penelitian, jadi harusnya sih sudah sedikit tahu terkait dengan LCMS ya. Oh, oke, oke. Oke, jadi teman-teman yang belum tahu mungkin sekedar sedikit lah ya introduction bahwa nanti kalian akan mendapat mata kuliah kimia instrumentasi. Di situ belajar bagaimana instrumentasi bisa mengcover kimia analitik, juga mungkin banyak apa yang bisa dilakukan per masing-masing instrumen, teknologinya seperti apa, dan juga nanti cara interpretasi datanya seperti apa. Nah, salah satunya ada LC. Kalau LC itu tuh liquid chromatography. Jadi sebagai catatan penting ini adalah liquid, bahwa ini terjadi pemisahan untuk sampel-sampel liquid. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya sampel yang bisa larut, itu maka bisa kita pisahkan di LCMS. Kemudian nanti ada yang namanya detektor. Nah, detektor ini kalau di HPLC itu bisa dipakai dengan detektor UV, detektor fluorescence, detektor RID, dan kawan-kawan. Nah, ada salah satu detektor yang saat ini menjadi top powerfulnya instrumentasi adalah mass spectrometer, atau kalau kita singkat jadi LC-MS. Jadi, kenapa detektor ini sangat powerful? Nanti di slide selanjutnya saya jelaskan. Eh, jadi LC-MS ini nanti akan fokus memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan kepolaran di LC, nanti akan dipindahkan ke detektor MS berdasarkan massa. Jadi massa per rasio charge masing-masing senyawa. Kita tahu setiap senyawa punya massa yang sangat spesifik, dan nanti nggak hanya massa utamanya, tapi di MS ini akan terjadi fragmentasi. Fragmentasi dipotong-potong menjadi fragmen kecilnya, dan setiap senyawa memiliki fragmen yang ciri khas yang khusus. Jadi eh, makanya alat ini sangat spesifik untuk analisa satu senyawa. Jadi ibaratnya negatif false atau salah analisa itu sangat kecil, karena kita bisa mendetek dari berat massa utamanya, atau kita sebut biasanya parent mass, dan juga nanti ada daughter mass. Jadi kita tahu massa dari orang tuanya dan juga massa anakannya seperti apa, atau hasil fragmentasinya seperti apa gitu. Nah, jadi ini konfigurasi LC-MS-MS sebagai gambaran utama. Sampel itu dipisahkan nanti melalui fasa gerak dan fasa diam yang ada di HPLC, kemudian diionkan masuk ke MS detektor tadi. Setelah diionkan, di situ akan terjadi fragmentasi. Kita cacah-cacah menjadi kecil, menjadi spesifik ion-ion yang mengarah, oke, ion ini adalah milik senyawa ini. Jadi kita bayangkan misalkan ada di kelas kuliah, ada di kelas kuliah kalian deh, kelas kuliah kalian. Setiap orang punya ciri khas masing-masing. Jadi ketika si A dan si B, walaupun sama-sama laki-laki misalkan, oh ternyata si A rambutnya keriting, si B rambutnya lurus. Jadi ketika difragmentasi, nih, anggap aja ini dipotong-potong, oh kepalanya si A dan si B ternyata tuh beda, si A ini lebih lurus rambutnya, si B keriting. Maka alat ini bisa mendeteksi, oke, pecahan ini adalah milik senyawa ini. Jadi dari karakter pecahan-pecahan ini akan masuk ke detektor dan akan menghasilkan satu peak kromatogram yang bisa kita analisa. Terus
Apa yang terjadi di LC tadi? LC itu kan fungsinya memisahkan senyawa berdasarkan kepolaran. Jadi nanti ada fasa gerak atau solvent dan juga ada fasa diam atau kolom. Jadi di sini sebentar saya. Jadi di solvent ini sebagai fasa gerak, dia akan membawa senyawa yang kita injek, kita masukkan ke alat, akan melewati kolom. Kolom ini sebagai fasa diam. Di kolom ini terdapat material silika yang biasanya nanti dia akan berinteraksi. Jadi si fasa diam dan fasa gerak ini harus berkebalikan. Jadi misalkan fasa diamnya dia lebih ke polar, nanti si fasa fase geraknya polar, fase diamnya jadi non-polar. Nanti sampel kita dia akan menentukan banyaknya apakah lebih cepat dia keluar karena dia like disolventnya lebih ke solvent ataukah dia lama tertahan di fase diam atau kolom. Jadi waktu retensi dia tertahan di atas kolom inilah yang akan menentukan pemisahan. Nah, itu setiap senyawa itu memiliki kepolaran yang berbeda-beda. Jadi nanti juga waktu retensi yang keluar bentuknya peak chromatogram ini akan berbeda-beda. Jadi kayak ibarat kalian disuruh keluar kelas, maka ada yang keluar dulu, ada yang keluar belakangan. Biasanya misalkan disuruh lari, ayo keluar cepat. Nah, misalkan yang lebih kecil yang akan keluar dulu daripada yang lebih tinggi misalkan. Nah, itu akan menentukan kromatogram ini keluar di awal ataukah di akhir. Jadi ini sekilas gambaran dari LC atau liquid chromatography. Kalau manualnya mungkin di semester-semester awal atau praktikum kalian pakai TLC ya, yang ditetesin, ditotolin ke atas plat silika, terus kemudian kalian celupkan ke satu pelarut polar, nanti dia dari totolan senyawa kalian dia akan maju ke atas. Nah, di situ sebenarnya hampir mirip dari prinsip LC itu seperti itu. Kita memisahkan senyawa berdasarkan kepolaran. Nah, masuk ke MS-nya, jadi di MS ini adalah detektor atau mesin yang dia setelah senyawa kita terpisahkan nih dari kolom, maka tugasnya MS ini mendeteksi, oh pisahan pertama ini saya harus ionkan dulu, saya bentuk ion dulu, habis itu saya cacah-cacah, baru saya baca ini senyawa A. Yang keluar kemudian ini senyawa B gitu. Jadi saking akuratnya dia harus dalam bentuk utamanya, ion utamanya dan juga ion fragmentasinya. Contohnya gula. Gula ini kita tahu terdiri dari contohnya 12 karbon, terus kemudian 22 hidrogen dan juga 11 oksigen. Kalau kita total MW-nya adalah 342,30. Nanti dia harus diionkan ketambahan 1H+. Jadi 343,30. Nah, dari 343,30 nanti akan dicacah fragmennya. Jadi misalkan dari bentuk ini dia akan dicacah satu, misalkan satu siklo C6 ini akan lepas, nanti dari satu cacar ini akan masuk jadi satu fragmentasi tertinggi. Nah, dia yang akan detek, oh ini khusus buat sukros gitu. Jadi sampel in dari HPLC akan ditangkap oleh ion source, terus di mass analyzer ini dicacah, kemudian masuk ke detektor. Jadi aplikasi dari LC-MS ini yang seperti saya sampaikan tadi bisa mengcoverage berbagai bidang saat ini. Ini tadi bentukannya dia ukurannya 80 cm kali 80 cm, jadi di atas meja dan nanti ditandem dengan LC. Ini secara sekilas, jadi dari sampel dan juga analit yang kita inginkan, biasanya di sini kita preparasi, kita larutkan. Jadi setiap senyawa itu kan punya kelarutan yang berbeda-beda. Nah, kita pisahkan juga. Jadi kalau di industri ini, misalkan obat itu senyawa aktifnya biasanya hanya sedikit, hanya kecil, bisa sampai ke nanogram per mili atau bisa juga ke kadar yang lebih kecil lagi mikrogram dan sebagainya atau lebih tinggi lagi ke miligram. Jadi sampel ini harus kita pisahkan dulu dari matriks ataupun pengganggu lainnya karena di obat itu kan di situ ada gula, ada misalnya
ada macam-macam lah yang bisa merekatkan senyawa aktif itu ketika kita minum. Jadi kita harus buang-buang dulu, kita singkirkan dulu. Kita hanya ingin mengekstrak senyawa aktifnya saja. Nah, pengganggu-pengganggu inilah yang harus kita treatment sebelum masuk ke HPLC atau LC system ini. Karena ketika sampel kita kotor atau kita kurang aware terhadap preparasi, maka alat kita juga yang akan terpengaruh cepat kotor, kemudian maintenance-nya tinggi. Jadi dari sini kita nanti tugas kita atau tugas teman-teman ketika kuliah kan sering ya preparasi melarutkan, mengencerkan. Nah, itu juga akan terjadi nanti ketika teman-teman bekerja di industri. Jadi setelah itu kita baru masuk ke HPLC system, habis itu diteruskan ke MS. Nah, ini beberapa jenis MS yang bisa dipakai dengan SciX. Beberapa brand ini bisa masuk. Jadi SciX ini satu-satunya brand LCMS yang bisa tandem dengan berbagai brand LC lainnya. Karena dia memang hanya fokus memproduksi MS. Dia fungsinya, dia ingin bahwa produknya bisa tandem terbuka dengan multi brand apapun LC-nya. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah punya HPLC brand A, tapi nanti tahun depan saya mau baru beli MS-nya gitu, itu bisa dengan SciX. Jadi tidak usah khawatir misalkan brand LC apa yang dipakai. Nah, tadi protonasi atau deprotonasi di ion source. Di sini ketika tadi senyawa netral yang contohnya tadi sukros, kita harus protonasi dulu karena harus dalam bentuk ion yang bisa terdeteksi oleh LC-MS. Jadi baik itu bentuk ion positif ataupun dalam bentuk ion negatif. Nah, masing-masing senyawa ini punya karakter masing-masing. Dia ada yang suka dalam bentuk negatif ion ataupun positif ion. Nah, ini tugas kita sebagai saintis atau sebagai kemis nantinya. Kita tahu kalau nanti ada mata kuliah senyawa organik. Dulu sih sintesis senyawa organik atau semacam itulah, dia akan belajar nanti bagaimana senyawa itu akan stabil dalam bentuk konformasi tertentu. Apakah tadi dalam bentuk netralnya, bentuk positifnya, atau bentuk ion negatifnya. Nah, di sini ada di alat SciX itu ada fungsinya dua heater. Jadi ketika dari HPLC itu bentuknya droplet, droplet satu tetes ya, satu tetes itu senyawa yang kita inginkan berkumpul dengan pelarut yang ada. Jadi sebelum masuk ke SciX, dia ada semacam turbo heater. Fungsinya di situ dia melepaskan pelarut-pelarut yang ada. Dia nggak ingin pelarut itu masuk ke dalam MS, jadi harus dikeringkan dulu. Jadi hanya ion-ion yang akan terdeteksi di MS lah yang boleh masuk. Jadi bentuknya seperti V. Nah, ini jenis-jenisnya LC-MS-MS yang ada di SciX dari tipe terendah sampai tipe tertingginya gitu. Atau jadi LC-MS itu jenisnya banyak. Kalau misalkan paling sederhana kita tahu ada LC-MS, MS-nya satu. MS1 ini dia hanya bisa mendeteksi dalam bentuk ionnya saja. Nah, ada namanya LC-MS-MS. Di situ kita sebutnya triple quad. Nah, triple quad ini dari bentuk ion awal kita fragmentasi lagi sampai bentuk ketiganya itu disebut LC-MS-MS. Jadi lebih spesifik lagi. Tadi kalau yang script MS1 itu hanya parentnya, hanya indukannya. Kalau udah MS-MS dia udah bisa ke anakannya gitu. Nah, ada lagi satu mesin yaitu HRMS. Jadi kalau LCMS kan dia biasanya sudah kita sudah tahu targetnya apa. Jadi kita tinggal kuantifikasi dengan standar, kita akan tahu kadarnya. Kalau di dunia penelitian misalkan apa yang ada di sampel saya. Bahkan saya nggak tahu itu senyawa natural product kah, itu senyawa flavonoid kah, atau apa saya nggak ada tahu gitu. Ini contohnya misalkan waktu awal-awal halal itu booming. Jadi ketika halal ini harus dianalisa, kita nggak tahu nih, misalkan babi itu kandungan peptida spesifiknya tuh apa. Jadi apa yang membedakan babi dengan ayam? Apa yang membedakan misalkan babi dengan sapi?
perlu ditahu. Jadi ada alat namanya HRMS itu untuk sampel-sampel yang kita belum tahu. Jadi kita belum tahu apa, kita bedah semua isinya di situ, kita akan dapat ribuan data. Oke, ternyata di babi itu ada peptida spesifik A, ternyata di sapi itu ada spesifik B. Itu yang bisa kita data membedakan antara sampel satu dan sampel lain gitu. Dan ini menarik ya untuk dunia penelitian juga. Misalkan Bapak dan Ibu tertarik, itu lagi ramai juga metabolomik. Jadi metabolit yang ada di tubuh manusia. Ketika manusia itu punya penyakit A dengan manusia punya sehat misalkan. Sorry Bu, kayaknya kalau ini ya, kepetal ya. Tunggu sebentar ya. Untuk mahasiswa itu harus mengikuti guest lecture sampai akhir. Kalau tidak, nanti sertifikatnya nggak dapat ya. Mohon ditunggu sebentar, koneksinya lagi lost ya. Cek, cek. Bu Ikanya udah masuk lagi ya? Udah, slide saya udah Udah hilang ya? keluar, Saya iya. share, Iya, coba saya share lagi sharing ya. lagi. Oke, oke. Kelihatan? Ya, sudah. Ini kenapa ada item-itemnya ya, Bu ya? Hitam-hitam mana tuh? Ini ya? Oh, Ini iya. ya? Bentar. Mana ya buat ini hide ini ya. Sebentar ya. Oke, aman? Sudah? Masih ada lagi item-itemnya di sisi sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kanan. Oh ini ya, aku hide Heeh. ya. Sebentar sini ya. Aman? Ya, oke, oke, oke. Oke, kita lanjut. Maaf ya, tadi sinyalnya keputus. Jadi tadi HRMS ini yang bisa membedakan satu sampel berbeda dengan sampel lainnya. Ini juga nanti aplikasinya ke bioinformatik juga. Jadi misalkan sekarang ini di klinikal orang yang punya penyakit generatif, contohnya diabetes dengan orang sehat. Mereka ingin tahu apa sih gen atau senyawa yang berbeda yang ada di tubuh orang sakit dan juga orang menderita diabetes. Jadi arahannya nanti dia bisa tahu target obatnya juga seperti apa. Ini juga ke drug discovery juga. Jadi alat ini khusus biasanya untuk unknown sample. Sebentar, bisa di next. Nah, ya. Jadi yang HRMS ini dia bisa mendeteksi sampai 4 atau 6 desimal di belakang koma. Jadi misalkan ada senyawa yang LCM, SMS biasa, dia ngedeteksi hanya 2 desimal di belakang koma, contohnya 255,10 misalkan. Tapi ternyata ketika dijabarkan lebih lanjut, satu massa itu ada 3 senyawa yang berbeda. Ya, jadi ternyata ada 255,162308, ada 255,129303. Jadi ternyata dari satu massa ini, kalau kita breakdown pakai HRMS, ada 3 senyawa yang berbeda. Jadi memang lebih powerful lagi ketika menggunakan HRMS. Makanya nanti dia ada juga library yang bisa matching. Jadi senyawa apa ini, senyawa apa ini. Karena tadi ini kan untuk unknown. Jadi dibantu dengan library, oke, unknown ini terkonfirmasi senyawa A, unknown ini terkonfirmasi senyawa B.
Jadi bedanya LC-MS dengan LC-RMS. LC-MS pakai nominal mass pembulatan, LC-RMS pakai akurat mass gitu. Jadi tujuannya HRMS untuk untargeted atau unknown sample, untuk yang LC-MS untuk targeted sample. Nah, tadi apa itu akurat mass? Tadi ternyata kalau kita jabarkan setiap setiap unsur itu sebenarnya tidak dalam bentuk bulatnya. Misalkan 18 ada H2O ini sebenarnya kalau kita jabarkan desimalnya itu bukan, kalau kita tahu kan H2O itu 18 gitu. Ternyata 18,0100. NH4 plus ternyata juga 18,0400. Jadi kalau kita pakai LCMS biasa, ketika kita masukkan angka 18 saja, maka H2O bisa terdetek, NH4 plus bisa terdeteksi. Jadi ini akan bias, ini akan false negatif. Makanya membutuhkan 4 desimal di belakang koma. Nah, ketika kita punya sampel, sebenarnya pertanyaannya adalah sampel kita sudah tahu isinya apa atau kita belum tahu isinya apa. Jadi dari sampel yang kita tidak tahu ini sebenarnya, hmm, kalau ini nggak bisa next. Ya, ya. Dari sampel yang kita tidak tahu, sebenarnya ada dua kemungkinan. Kita benar-benar tidak tahu atau kita suspek. Misalkan saya nggak tahu sampel saya, tapi saya suspek karena saya ambil sampel ini dari daging, maka isinya ada asam amino. Di sini isinya ada protein, gitu. Tapi saya nggak tahu asam aminonya apa, proteinnya apa. Nah, begitupun sampel yang sudah kita tahu, kita akan melakukan kualitatif atau screening saja, atau kita akan kuantitatif, kita butuh kadarnya berapa. Jadi cukup tahu atau memang mau tahu banget gitu, kuantitatifnya ini berapa gitu, kadar di dalam sampel kita tuh berapa. Nah, ini yang akan merujuk alat apa yang harus kita pakai tadi, HRMS atau QTOF, ataukah kita pakai triple quad atau LCMS-MS gitu. Nah, saya mau cerita terkait aplikasi yang bisa dilakukan oleh LCMS. Di dunia industri, contohnya farmasi, jadi farmasi ini kan memang yang paling strict, industri paling strict yang ada saat ini, karena memang guideline-nya biasanya juga dari FDA, dari WHO, kita mengikuti guideline dari sana, kita tahu di pharmaceutical grade untuk di laboratoriumnya untuk analisa juga dia paling strict. Jadi nanti teman-teman yang ingin tertarik di dunia farmasi itu sangat menarik karena kita akan belajar grade tertinggi untuk kita yang kemis yang di bidang kimia. Nanti kita akan belajar banyak hal. Apa itu drug discovery? Bagaimana cara orang mendapatkan kandidat drugs? Terus bagaimana dia melakukan preclinical development sebelum drugs itu diproduksi? Apakah memang ini zat aktif ini memiliki impact, memiliki manfaat untuk manusia gitu. Terus kemudian developmentnya sendiri, lalu kemudian baru ke manufacture dan QC. Ini empat bidang yang sangat beda. Nanti teman-teman bisa kalau ingin di bidang R&D banget nih gitu, development atau sampai tadi yang di preclinical banget juga itu bisa orang-orang kimia bermain di sana. Nah, dari drug discovery ini kita atau dunia ini bekerja dia dari mencari biomarker. Jadi biomarker ini satu zat aktif ini bisa berinteraksi dengan satu gen ataupun tadi satu peptide yang ada di tubuh manusia. Itu butuh tahunan ya penelitian ini. Butuh juga banyak kolaborasi berbagai bidang, nggak hanya kimia. Biasanya teman-teman kita biotek, biologi, dan kedokteran ini juga akan berperan aktif. Terus kemudian contoh juga metabolite identification. Tadi senyawa metabolit apa sih yang mungkin mempengaruhi metabolisme kita, dan itu juga arahnya nanti apa yang membuat kita sakit, apa yang membuat seseorang dikatakan misalkan kadar hormon tertentu tinggi, kadar hormon tertentu rendah gitu. Apa sih senyawa yang ada di dalam situ? Itu juga sangat menarik bidang ini.
terus kemudian high throughput mass spectrometry, jadi analisa. Jadi kita di sini bermain bagaimana sih cara analisa yang baik, analisa yang tepat, dan juga dari segi biaya dan teknologi itu simple. Kita tidak ingin melakukan analisa yang oke hasilnya bagus, tapi ternyata secara cost tinggi, ternyata secara teknologi ini sangat sulit dilakukan gitu. Jadi disitulah fungsi kemis juga. Terus kemudian aplikasi lainnya bisa dilakukan. Saya lanjut. Ini di analisa small molecules, senyawa-senyawa kecil, ini juga beberapa dilakukan. Contohnya misalkan analisa belaktanase inhibitor, atau misalkan juga hmm, untuk cemaran-cemaran yang ada di farmasi. Jadi di farmasi itu ada beberapa cemaran yang nggak boleh ada di raw material, bahan baku, terus kemudian saat dia diproduksi, jadi nanti sampel-sampel saat diproduksi, disampling, terus di tes dulu, baru habis itu di QC final product, ataupun nanti setelah disimpan. Jadi apakah senyawa ini saat materialnya datang, production, terus kemudian saat disimpan itu memiliki cemaran-cemaran tertentu dan itu strict harus lolos beberapa cemaran. Nanti saya cerita di slide selanjutnya. Terus ini tadi biomarker masih sama. Nah, ketika kita development metode di LC-MS, apa yang harus kita pikirkan? Ini saya gambaran aja ya, beri gambaran. Jadi pertama kita harus memilih alat apa, metode apa yang ingin kita inginkan. Tadi kita harus tahu sampel kita tuh apa. Kita Apalagi kalau di teman-teman di akademik ya, maksudnya ketika mau meneliti sesuatu, kita punya interest di bidang apa, oh terus kemudian kita punya curiosity, oh kayaknya kalau A dipisahkan dengan B, ini akan ada impact apa gitu. Terus kemudian sampel saya kira-kira sampelnya dari polaritasnya seperti apa, berat molekulnya berapa, terus kemudian misalkan dia bisa dideteksi dengan alat apa, itu harus kita pikirkan ketika kita ingin mendevelop metode melakukan penelitian. Lalu andai aja kita pakai LC-MS, oke alat saya bisa pakai LC-MS, saya mau mendeteksi eh, misalkan isolasi atau isolat dari tanaman. Saya penasaran di dalam situ ada senyawa flavonoid apa gitu, misalkan. Jadi kita optimizing MS-MS metodenya. Berapa sih tadi gas yang harus di setting, terus kemudian kolom apa yang harus dipakai, itu di LC juga pelarut apa yang harus saya pakai gitu itu juga harus difikirkan. Lalu kemudian preparasi sampel terakhir, sampel saya harus dipreparasi seperti apa, apakah cukup dengan dilarutkan terus diambil, misalkan dia kepisah dua fase saya tinggal ambil fase atas, ataukah ternyata harus dipanaskan 24 jam, atau misalkan ternyata harus dilakukan misalkan pengeringan dengan nitrogen dan sebagainya. Jadi ini yang akan banyak dilakukan nanti baik di penelitian maupun di bidang industri. Ini contohnya cemaran nitrosamin namanya. Jadi cemaran yang tidak boleh ada di beberapa obat. Jadi obat-obat generik yang diminum secara rutin atau seumur hidup. Contohnya obat diabetes atau obat kolesterol, obat jantung, terus kemudian ya obat-obat yang sifatnya dia diminum seumur hidup oleh manusia. Ini tidak boleh ada cemaran nitrosamin. Nah, menariknya, nitrosamin ini keluar ketika ada pemanasan. Jadi, kita tahu kalau produksi obat pasti tidak lepas dari ada pemanasan, dari mulai dipres menjadi tablet misalkan, terus kemudian nanti masuk packaging, dipres, itu pasti dari alat ada pemanasan, dari proses sampai dia disimpan itu pasti ada proses pemanasan dan senyawa nitrosamin ini jenisnya banyak. Jadi ini NDMA misalkan contohnya nitroso apa-apa gitu, NDEA. Jadi ada sampai 27 senyawa yang muncul dari obat-obatan tadi yang tidak boleh ada. Jadi ini strict banget di farmasi, dia harus tes dulu benar nggak
kadar minimal yang harus ada di obat tuh tidak melebihi gitu. Kalau misalkan ternyata nanti di pasaran, jadi kayak BPOM ataupun badan-badan kesehatan lainnya suka sampling, jadi sampling di pasaran, ternyata dia mendeteksi ada senyawa nitrosamin ini, seluruh obatnya harus ditarik dari pasaran. Apalagi kalau itu sampai diekspor. Diekspor, ditarik itu, dan juga bisa di-ban selamanya. Makanya industri farmasi ini tidak ingin mengambil resiko, jadi biasanya dia akan ketat sekali untuk urusan QC senyawa-senyawa ini. Ini juga contohnya di Singapura, HSA ini seperti BPOM-nya Singapura, dia juga strict detail, dia menggunakan LCMS SIX. Nah, ini list senyawanya, DMA, dan teman-temannya. Ini contohnya, jadi ketika kita develop method, contohnya ini ada sekitar 11 ya, kalau nggak salah 11-12 senyawa yang running di satu injekan. Jadi di industri kita tahu waktu adalah uang gitu ya. Jadi kita tidak ingin, ini kan runtime-nya 36 menit. Di 36 menit ini kita harus bisa mendeteksi, contohnya misalnya 15 senyawa cemaran. Nah, tugas kita kemis adalah bagaimana kita bisa mengatur tadi di LC fase gerak ini senyawa A keluar, senyawa B keluar tanpa berhimpitan satu sama lain dan juga bentuk peak-nya bagus. Jadi di LC-MS ini kita bisa melihat dan juga kita bisa mendapatkan peak yang sangat bagus dan juga limit deteksi yang sangat kecil. Jadi sensitivitasnya itu memang sangat tinggi. Contohnya ini contoh obat-obatnya. Jadi obat losartan, telmisartan, valsartan ini golongan obat untuk kolesterol. Nah, ini contoh summary-nya, dia kurva kalibrasinya range-nya dari contohnya 0,15 sampai 10 nanogram, terus kemudian dia minimal deteksinya harus di 0,075 nanogram dan sebagainya. Ini harus dipenuhi. Dan nanti tabel hasilnya juga ini misalkan obat ini tidak mengandung NDMA atau valsartan ternyata mengandung 0,04 atau yang lain mengandung 0,007. Jadi ini yang harus dilaporkan dan apakah kadar ini membatas minimal atau tidak. Biasanya ini teman-teman di farmasi. Terus kemudian ini contohnya untuk analisa vitamin B kompleks. Biasanya B kompleks ini memang sangat kecil kadarnya dan nah ini tadi kita masukin parameter Q1, Q3. Q1 itu tadi dari masa setiap masa berat molekul masing-masing senyawa yang sudah bentuk ionnya, ini kita masukin. Misalkan B1 itu MW-nya 265 dalam bentuk positif. Terus kemudian fragmentasinya dia menjadi 81. Nah, setiap senyawa punya ini namanya parent, terus kemudian ini namanya daughter. Parent ion dan daughter ion yang spesifik. Jadi tidak akan terjadi dua senyawa yang punya parent yang sama, tapi pasti dokternya beda. Jadi ini mirip-mirip, tapi dokternya pasti ada selisih. Selisih satu saja itu bisa sangat membedakan satu senyawa. Gitu. Jadi inilah fungsi LCM SMS spesifik dia sampai ke target fragmentasi Q3-nya. Ini yang tidak dimiliki oleh kromatografi seperti HPLC. Kalau HPLC ini tidak bisa sampai ke ranah MS. Contoh lagi vitamin D3, prekursor ionnya dia di 385, dokter ionnya 247, dokter ion 2-nya di 256. Jadi kita bisa masukin dokter ion atau bentuk fragmentasi lebih dari satu. Ini contoh hasilnya vitamin D3. Jadi ketika blank atau solvent kita injek hasilnya seperti ini, tidak ada senyawa apapun. Tapi ketika kita bikin deret dari konsentrasi terendah 1, 2, dan 3, kita bisa lihat intensitasnya naik. Nah, contoh ini sampel susu juga sama. Jadi kita tahu sampel kita ini ada bukan noise. Jadi kalau misalkan kayak yang kecil-kecil ini apa artinya kromo ini biasanya noise. Karena dia bentuk peaknya itu
ini sangat rendah. Jadi kita ambil yang paling tinggi dan biasanya MS ini enaknya dia auto integrasi, dia auto detect bahwa senyawa target kita adalah yang ini. Vitamin D3 contohnya. Terus juga ini ada cleaning validasi. Jadi kalau misalkan di farmasi apalagi atau kayak pangan deh misalkan di industri pangan, pangan yang memang halal misalkan sama yang nggak halal. Sebelum produksi yang nggak halal misalkan dia harus dibersihkan dulu. Misalkan dia di swab masih ada nggak kandungan senyawa yang pertama yang non halal misalkan. Dia harus dibuktikan bahwa oke gitu senyawa produksi selanjutnya aman karena sudah bebas dari alat mesin produksinya sudah tidak ada. Itu biasanya cleaning validation itu diperlukan di industri. Nah, misalkan untargeted tadi, kita nggak tahu senyawa kita apa, kita jangan khawatir karena di LCMS/NS SciX itu sudah ada library. Jadi library ini dari NIST, dia sampai 17.000 senyawa di situ. Kita bisa matching kan senyawa yang di atas ini hasil senyawa yang tidak kita tahu. Kita matchingkan fragmentasi ionnya. Oh, sama library cocok nih. Jadi dia auto matching kan, oh ternyata senyawa ini adalah azelaic acid. Oh, senyawa yang ini ternyata senyawa yang lain. Jadi sekarang sudah secanggih itu, jadi bisa meminimalisir kesalahan juga. Kita nggak salah analisa, oh senyawa yang unknown atau untargeted tadi milik senyawa ini. Ada smart confirmation. Jadi itu memudahkan sekali dan mempercepat hasil. Ini contohnya asam amino dalam satu injekan kita dapat beberapa ini tanpa ada derivatisasi. Kita tidak perlu mereaksikan dengan agen derivatisasi kalau di HPLC. Karena asam amino ini salah satu senyawa yang sangat minim gugus kromofor. Jadi kalau pakai HPLC UV biasanya dia nggak akan terdeteksi. Kita harus reaksikan dengan pewarna ataupun agen derivatisasi yang memiliki gugus kromofor yang sangat banyak sehingga bisa dideteksi oleh HPLC. Tapi di teknologi LC-MS karena dia bukan berdasarkan gugus kromofor, kita berdasarkan massa senyawa, jadi kita tidak perlu mereaksikan dengan agen derivatisasi. Enaknya seperti itu. Terus ini aplikasi lainnya tadi buat halal. Jadi dulu saat halal itu belum launching, semua saintis bertanya-tanya, emang apa sih peptide yang ada di babi sampai membedakan dengan yang ada di sapi gitu. Sedangkan kriteria halal itu sangat strict bahwa sesuatu yang halal itu tidak boleh ada sama sekali. Ya, halo, ya. Jadi kita harus memenuhi persyaratan yang halal, toiban, toiban itu harus safety, terus kemudian juga syarat dari etik, apakah dia memang mampu melakukan kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi di sini itu banyak hal yang harus dipenuhi untuk screening halal dan juga sekarang mungkin Bapak Ibu yang ada di BPJPH bekerja keras untuk bagaimana menentukan aturan ini bisa berlaku untuk masing-masing senyawa karena setiap senyawa itu beda limit deteksinya, beda juga perlakuannya. Ini kayak halal itu ada alkohol sama misalkan babi gitu ya, porcine. Porcine itu babi, jadi alat apa yang bisa mengcover analisa ini? Ini tadi HRMS. Jadi sebelum ke LCMS, orang-orang ke HRMS untuk mengambil biomarker peptida apa yang ada spesifik di barang-barang yang non halal tadi. Setelah itu berkembang-berkembang, mereka menemukan dari ribuan peptida sampai ratusan, sampai puluhan, sampai sekitar 5 sampai 10 peptida didapat. Oke, ini adalah peptida biomarker untuk senyawa-senyawa yang tadi haram yang ada di babi, yang ada di alkohol gitu. Contohnya ini yang ada di babi, terus ini ada kuda, di ayam, terus kemudian di muton ataupun kambing ya. Jadi ternyata senyawanya berbeda-beda. Nah, ternyata ketika dibedah lagi proteinnya ini, terus kemudian peptidanya ini,
Ini hasil peak kromatografinya. Jadi ini yang digunakan ketika nanti ada sampel yang Bapak Ibu misalkan sampel nggak tahu dari mana, kita injek, kita bandingkan apakah keluar ini atau tidak. Ketika tidak keluar, maka kita bisa sebut dia halal. Tapi ternyata kalau oh ada yang keluar lebih dari satu, baru kita bisa sebut oke, ini kemungkinan ada kandungan babikah atau yang lain. Seperti itu. Ini contohnya waktu itu juga sempat rame eh, mie mie samyang gitu ya kalau nggak salah kasusnya. Jadi ternyata dicurigai dia ada babi gitu. Ternyata ketika babi dan ayam ini ya babi dan ayam ini dibedah lagi, bentuk marker biopeptide-nya ini senyawanya hanya selisih beberapa koma desimal. Jadi 450,2940 dan yang ayam 450,2883. Jadi ini perlu LC-MS yang mendeteksi, oh di produk ionnya ini memang semua hampir mirip, tapi ada satu yang berbeda, 588,35 dan 574,33. Ini spesifik ternyata di urutan peptidanya yang berbeda. Ini leusin, valin, terus isoleusin, terus sedangkan ini leusin, valin, isoleusin, valin. Sampai segininya kita bisa mendeteksi, oke ini pork, ini chicken. Tuh. Itulah saya bilang kalau kemis atau kita lulusan kimia adalah hero hero untuk hal-hal seperti ini. Karena kita bisa, ilmu kita bisa kepakai untuk juga menentukan tadi hal-hal ini. Apalagi kalau misalnya yang muslim, ini kita bisa bermanfaat. Oke, ini halal, ini haram. Kita bisa memberikan sumbangsih ilmu kita untuk aplikasi-aplikasi seperti ini. Contohnya lagi ini juga di permen karet, gelatin. Gelatin itu salah satu eh, apa ya di produk ataupun satu bahan baku yang kebanyakan kalau di luar negeri ini gelatin berasal dari babi karena harganya murah. Babi itu juga cepat berkembang biak. Jadi di luar negeri banyak menggunakan babi untuk produksi gelatin. Nah, ini tugasnya juga di Indonesia bagaimana eh, membeli gelatin yang yang bukan dari bovine, tapi bisa dari ikan, eh, bisa dari sumber lainnya. Ini juga kita cek misalkan dia 100% sapi, terus kemudian kita spike 1% babi, porcine, 10% porcine, apa sih yang membedakan? Gitu. Terus juga misalkan tadi gelatin itu ada di permen karet tadi, terus kemudian ketika di permen coklat, terus di kapsul-kapsul obat kita itu juga ada. Nah, menariknya lagi, ada pertanyaan. Ketika halal, ayam yang disembelih dengan bismillah, dengan ayam yang disembelih misalkan tidak dengan bismillah, atau di luar negeri ada yang hewan disembelih ditembak, itu juga apa yang membedakan? Bagaimana kita tahu itu hewan halal ataupun hewan haram dari cara menyembelih? Itu juga menjadi hal yang menarik di dunia LCMS-MS ini. Nah, ini masih ongoing. Jadi kalau misalkan teman-teman juga tertarik dengan bidang ini atau riset ini bisa dieksplor juga. Ternyata kadar adrenalin hewan yang disembelih dengan bismillah, misalkan dengan tidak, ataupun ditembak, ataupun enggak, itu memiliki kadar adrenalin yang berbeda-beda. Nah, adrenalin itu senyawanya seperti apa gitu. Nah, di sini kita bisa mendeteksi dengan LC-MS darahnya kita ambil, kita bisa deteksi berapa kadar dari masing-masing hewan yang tadi kita eh, sebagaikan sampel. Selanjutnya ini contoh dari tes gula. Jadi gula-gula buatan, gula sintesis, aspartam, aceh sulam, ini juga bisa dideteksi. Jadi ada beberapa list dari industri. Mungkin ini di pangan ya, banyak teman-teman di pangan banyak mentargetkan ini sebagai sampel. Terus kemudian antibiotik. Antibiotik ini juga kebanyakan
Contohnya di farmasi juga yang memproduksi antibiotik itu udah jelas dia mau kuantifikasi berapa kadar antibiotik yang ada di obat antibiotik mereka. Itu udah pasti kalau di farmasi. Nah, yang menarik lagi di industri pakan misalkan. Di pakan itu biasanya pakan hewan itu ada antibiotik atau dikasih obat antibiotik. Tapi di daging hewan itu dia harus bebas antibiotik. Jadi bagaimana eh, tim-tim QC dari yang produk, contohnya misalkan Carang Pokpan gitu, dia punya produk telur, dia punya produk ayam dan sebagainya, dia harus free antibiotik. Jadi dia menguji sampel-sampel mereka ke LCMS, kemudian mereka harus memastikan list antibiotik tadi itu free dari produk-produk mereka. Ini contohnya beberapa puluh antibiotik yang bisa di screening. Jadi walaupun misalkan kita punya target 20 antibiotik itu kita bisa lakukan di LCMS dalam satu injekan. Itulah makanya saat ini LCMS sangat memegang peran penting di dunia industri. Karena dari teknologi dia sangat bisa mengcover banyak senyawa dalam satu screening, dari segi harga analisa juga jadi bisa lebih murah. Ini aturannya juga, contohnya tadi antibiotik yang ada di masing-masing produk ini, contoh di udang ataupun crab dan yang lainnya. Ini diatur dan metodenya sudah ada di sana. Biasanya kita bisa tinggal merujuk ke FDA. Atau saya sendiri, kalau kita googling juga kita bisa mendapatkan eh, apa ya application note untuk masing-masing senyawa yang kita inginkan. Nah, ada lagi senyawa yang saat ini menarik, PFAS. PFAS ini kita sebutnya sebagai dia senyawa abadi. Kenapa abadi? Jadi PFAS ini ada di setiap material yang anti air. Kita tahu, misalkan laptop kita, ini ada coating coating plastik dan juga coatingnya pasti anti air kayak licin gitu ya. Terus misalkan di packaging, semua packaging yang kita pakai itu ada coating anti air. Nah, dia menggunakan senyawa namanya PFAS. Nah, PFAS ini, tapi kalau kita ada di tubuh kita, itu makin lama bisa menyebabkan cancer atau gangguan hormonal atau sampai cacat lahir. Jadi saat ini lagi tren FDA dan juga mungkin ke depan BPOM akan memban atau melarang produk-produk yang memiliki kandungan PFAS lebih dari yang dibolehkan gitu. Dan ini akan sangat susah karena PFAS itu ada di mana-mana. PFAS itu mungkin ada di dashboard mobil kita, ada di pakaian kita, ada di gelas kita, ada di sekitar kita. Jadi ini juga akan menjadi tantangan bagi kita yang ada di laboratorium, bagaimana cara melakukan analisa ini tanpa terkontaminasi oleh benda-benda di sekitar kita. Itu sama seperti kita analisa DNA, tapi tangan kita saja sudah penuh DNA. Jadi ini menjadi challenge para kemis untuk bisa mengawal kasus ini agar tidak salah analisa. Ternyata kandungannya ada, ternyata dari gelas kita, ternyata dari misalnya pipet kita, bukan dari sampel itu sendiri. Nah, exposure dari PFAS ini sudah ada di mana-mana, sampai ke air minum, sampai ke sekitar rumah kita. Jadi sekarang regulasinya PFAS ini tadi singkatannya perfluoroalkyl substance atau tadi senyawa forever chemical, dia ada di mana-mana. Saat ini sedang diatur bagaimana PFAS ini batasnya tidak lebih dari sekitar 0,01. Nah, PFAS ini juga turunannya banyak, nggak hanya satu senyawa, ada PFOS, PFOA, PFNA, PFHXS, sampai juga berapa puluh senyawa yang ada di beberapa matriks, misalkan di telur kita, di ikan kita. Nah, itu harus dianalisa. Jadi teman-teman yang berminat mungkin di bidang ini, contohnya misalkan aparel dari
Adidas, misalkan saya sebut brand Adidas, Nike, dan kawan-kawan kan suka ada baju-baju olahraga kita yang menyerap keringat atau dry fit, gampang gampang kering gitu. Nah, dia juga menggunakan PFAS. Jadi di situ dia harus diuji apakah kadarnya melebihi atau tidak. Jadi ini sangat strict saat ini karena terbukti senyawa PFAS dan turunannya itu bisa menyebabkan kanker. Contoh lagi nih nitrofuran yang ada di madu. Tadi antibiotik saya sudah. Ini contohnya juga pada kasus senyawa kanab cannabinoids ini atau Gorillaz tobacco ternyata dia masuk ke salah satu jenis psikotropika, dia termasuk ke obat-obat dilarang. Jadi ini harus juga dianalisa. Terus ini juga lagi ramai kasusnya seru. Etomidate dan modafinil ada di vape rokok elektrik. Makanya saat ini di Singapura vape atau rokok elektrik ini dilarang karena ternyata dia mengandung etomidate dan modafinil di mana kalau itu dikonsumsi itu bisa menyebabkan halusinasi atau sampai pingsan. Dia bentuknya narkotik dan psikotropik. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang pakai vape itu bisa dipikirkan ulang lagi. Ternyata ini eh, sekarang lagi ramai dibahas bahwa ini mengandung senyawa-senyawa tadi etomidate yang bisa membahayakan buat badan juga untuk jangka panjang. Terus juga masuk ke aplikasi yang lain, hormon. Nah, di hormon ini biasanya di klinikal, contoh misalkan customer kita ada di Prodia misalkan, atau di rumah sakit. Dia sekarang sedang ongoing penelitian bagaimana eh, si steroid misalkan steroid atau yang kita sedang IVF program hamil, ibu-ibu yang program hamil kita pantau kadar estrogennya, kadar progesteron dan kawan-kawannya, dan itu bisa dilakukan dengan LCMS/MS. Nah, ini contohnya anabolik steroid juga yang ada di beef ataupun hewan. Kita mau tahu misalkan tadi yang produknya memang di pakan hewan, kita tahu hormon setelah dikasih pakan A, B itu seperti apa. Ini coba kita bisa kita tahu. Ini contohnya antibiotik lagi, histamin, ini melamin. Melamin itu nggak boleh ada di susu. Jadi ini beberapa. Nah, saya mau menambahkan selain CMS, Bapak Ibu dan teman-teman ada yang tertarik biomolekular ataupun yang ada sekarang ini kan produk-produk biologi sangat banyak juga. Kita bisa analisa dari gen, DNA, RNA, protein atau sampai asam amino gitu. Jadi kebanyakan nanti akan menggunakan alat PCR atau ELISA atau lebih advance-nya lagi sequencing menggunakan NGS. Nah, kalau misalkan PCR tadi, kita ranahnya mendeteksi DNA. DNA, urutan DNA setiap makhluk hidup itu spesifik, itu pasti beda. Jadi ini kita bisa menggunakan teknologi PCR. Jadi ketika PCR kita bisa tahu positif atau negatif hasil sampel kita berdasarkan dengan kecocokan DNA primer. Jadi kita punya DNA primer. Nanti kalau misalkan DNA sampel kita cocok, kita tahu ya dulu asam amino. Misalkan urasil akan bereaksi dengan yang lain atau pasangan-pasangannya itu spesifik. Jadi ketika ternyata tidak bisa berpasangan, tidak bisa berikatan, maka negatif. Nah, ada juga alat namanya ELISA itu berdasarkan imunoassay. Jadi dia akan kayak sandwich ataupun ya kayak sandwich. Jadi dia akan bereaksi dengan antibodi-antibodi. Jadi kita labelkan dulu antibodi di senyawa kita. Nanti kalau dia bereaksi kayak di badan kita lah, antibodi dan antigen itu selalu bereaksi. Kalau misalkan kita ada satu penyakit atau satu obat yang masuk pasti ketika
ada satu penyakit masuk, antibodi kita akan bereaksi. Jadi prinsip ini yang dipakai di ELISA. Seperti itu, aplikasinya ketika PCR, contohnya ini waktu itu rame penyakit antraks di hewan. Ini kita bisa analisa dari kultur, terus kemudian darah dan juga tanah. Ini aplikasi virus juga lagi. Mungkin saat COVID ya, teman-teman, kita lihat sendiri bagaimana PCR itu sangat powerful untuk mendeteksi virus COVID-19 dan kita tidak tahu ke depan akan ada virus apa lagi yang semacamnya atau lebih parah lagi dan tugas kita salah satunya kalau teman-teman yang tertarik di bidang biomolekular ini, kita bisa juga masuk ke ranah ini. Terus keamanan pangan, tadi ke halal juga bisa dengan PCR, atau juga untuk GMO atau rekayasa genetik di tanaman. Ini saya contohnya panah merah, dia R&D-nya melakukan rekayasa genetik, bagaimana menghasilkan satu tanaman, misalkan kita tahu misalkan semangka, semangka tanpa biji, semangka warna merah, warna kuning, atau misalkan nanti ada padi yang satu tangkai isinya sangat 1 juta bulir atau gimana itu semua kerjaan teman-teman yang ada di rekayasa genetik. Kita bisa memakai PCR juga di sini. Nah, atau misalkan di forensik, DNA forensik itu juga kita tahu ya kalau ada orang hilang atau di sinetron, oh anak ini bukan anaknya ini kita DNA tes DNA. Nah, di situ fungsinya kita menggunakan teknologi PCR. Ya, jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sharing. Selanjutnya kita bisa sesi diskusi mungkin Bu Citra atau teman-teman yang akan bertanya, silahkan bisa di kolom Q&A. Iya, menarik sekali ya Bu Ika. Terima kasih untuk paparannya. Nah, ini juga sebagai informasi nih buat mahasiswa ini kan kebanyakan yang ikut angkatan 2024 ya. 2024 berarti kalian semester berapa? Semester 4. Nanti semester 5, terus semester 6 nanti PKL atau magang. Nah, itu kalian harus bisa nentuin kalian mau nyoba magang di dunia kimia yang mana? Kimia industri kah? Kemudian apakah mau spesifik di kimia analisis, kemudian ada yang mau di farmasi, ada yang mau di kimia organik dan sebagainya macamnya karena nanti juga sebagai fitur kalian buat menentukan fokus nih skripsi saya mau di bidang analitik atau di bidang anorganik atau di bidang organik gitu ya. Nah, kemudian juga dari Bu Ika ini kita bisa tahu banyak ya. Ternyata uh, kerjaan dari lulusan sarjana kimia atau nanti gelarnya itu kan sarjana sains ya SSI, kemudian kita sebut diri kita sebagai chemist tuh di dunia industri itu seperti ini teman-teman. Jadi jangan terbatas, oh nanti saya lulus gini cuma bisa bekerjanya di lab. Nah, itu lebih spesifik lagi, lab mana, bisa lab instrumen kayak Bu Ika ya, di dunia instrumentasi analisis, terutama HPLC dan juga alat-alat canggih lainnya. Mungkin sekarang kalau di laboratorium itu kan karena kita laboratoriumnya untuk dunia pendidikan jadi alatnya pun masih terbatas. Tapi kalau kalian sudah bekerja di industri itu pasti sudah menggunakan alat-alat yang lebih canggih gitu. Jadi ini buat pengenalan pada kalian terhadap dunia industri kimia dan juga bagaimana peranan sarjana kimia di dunia industri begitu. Nah, kemudian silakan kalau mau yang ada yang bertanya silakan untuk angkat tangan raise hand dulu, kemudian langsung bertanya aja. Oke, ada yang raise hand. Oke, silakan buat Randy. Langsung aja, nanti Bu Ika tanggapi boleh. Eh, Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Bu? Iya, terdengar Randy. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, Ibu, sebelumnya tidak bisa on karena kendala jaringan. Perkenalkan, saya Reni Syahdi dari Kimia A Angkatan 2024. Izin bertanya, Bu. Untuk bagian nitrosamin tadi kan senyawa yang berbahaya bila ada obat, bila diobat karena efek samping pemanasan. Sempat saya baca juga tadi, sebentar ternyata salah satu kekurangan dari penggunaan LCMS itu dalam menganalisis nitrosamin itu karena efek matriks Bu. Jadi grafik yang dihasilkan itu tidak akurat
sama metode operasionalnya buat analisis nitrosamin ini menggunakan LC-MS. MS itu lumayan mahal dan dibutuhkan tenaga ahli. Kira-kira apakah ada alternatif lain Bu untuk mendeteksi nitrosamin ini atau memang senyawa ini hanya bisa terdeteksi dengan LC-MS MS saja Bu? Terima kasih Bu, itu pertanyaan dari saya. Ya, ini saya jawab langsung atau Iya, silakan Wika. langsung aja ya, Mm, nanti biar nggak lupa. mm, Ya, jadi ya, kita tahu misalkan, oh problem LCMS ini mahal gitu kan, dari maintenance atau satu kali running sampel ini mahal, apalagi standar juga untuk nitrosamin mahal. Tapi perlu diketahui nitrosamin ini kan sebuah cemaran, dia senyawanya sangat kecil, bahkan NDMA itu memiliki massa di bawah 100, jadi sekitar 78, 79, dan itu sangat kecil. Jadi ketika kita masuk ke LCMS itu juga, itu harus LCMS juga yang speknya sangat tinggi. Memang membutuhkan alat yang spesifikasinya sangat dan sensitivitasnya sangat tinggi. Karena memang dia bentuknya cemaran dan kadarnya sangat kecil. Itulah yang membuat memang kenapa nitrosamin ini sangat mahal analisanya. Ya, karena kalau dia bentuknya besar, ini kan cemaran efek samping dari pemanasan yang ada di produksi farmasi gitu. Kalau dia sangat besar, pasti itu udah langsung toksik. Karena dia memang kadarnya ketika kita minum sedikit-sedikit itu aja, tapi minumnya setiap hari, obat diabetes kan setiap hari ya, itu terakumulasi bisa jadi cancer. Jadi ternyata pengobatan diabetes malah efek sampingnya bisa jadi cancer. Itu yang ingin kita hindari. Dan memang sangat sedikit dan sangat kecil apa ya, sangat kecil kadarnya. Jadi mau nggak mau, memang saat ini LCMS lah yang paling powerful. Dan itu juga tadi saya paparkan yang di HSA atau BPOM-nya Singapura juga hampir semuanya menggunakan LCMS. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaan Randy? Baik, sudah terjawab Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Silakan buat mahasiswa yang lainnya, bisa angkat tangan. Yusha nih kayaknya mau nanya ya, Yusha ya. Bisa tanya apa saja, nggak harus tentang eh, poin tadi ya. Mungkin ya bagaimana sih suka duka menjadi kemis Eh, ya Bu Citra. kalau gitu aku mau nanya nih. Kan tadi yang buat pangan halal tuh kan udah mulai pakai LCMS MS ya, tapi kan mungkin itu instrumennya masih mahal banget gitu ya. Jadi orang-orang masih pakai PCR atau pakai ELISA. Kira-kira bedanya di mana sih kalau buat analisis halal bedanya pakai Oke, nanti Naswa habis saya ya. Bedanya pakai LCMS MS sama pakai PCR ELISA yang kan kebanyakan pakai PCR ELISA ya sekarang itu. Oke, Naswa nanti habis saya ya, ditunggu ya. Silakan. Iya, tadi misalkan kalau misalnya kita pakai PCR ELISA, kita akan terikat oleh kit ya biasanya. Kita harus ada primer. Nah, primer ini, sedangkan saat ini apakah semua ada primernya? Kan belum tentu. Mungkin kalau kayak sapi, sapi itu juga ada jenisnya. Sapi ras mana, sapi gen mana, iya kan? Jadi misalkan primer ini sebenarnya penelitian primer ini yang dipakai adalah khusus buat sapi jenis di Indonesia, misalkan jenis limosin misalkan. Atau apakah sapi perah yang lain itu sama jenisnya? Atau misalkan porcine. Porcine itu kan babi, ada babi hutan, ada babi yang dipiara sendiri, babi ini. Itu juga tergantung oleh primer. Makanya kalau di PCR itu akan terikat oleh primer. Jadi kita harus tahu target kita sama nggak, jangan-jangan negatif karena ya primernya beda. Yang dimaksud dia porsennya porsen misalkan babi 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 piaraan, tapi ketika kita tahu babi hutan punya loh susunan asam amino yang berbeda. Nah, itu terbatasnya di PCR. Terus kemudian ketika di LCMS kita hanya menggunakan massa dari masing-masing tadi sampel kita atau senyawa interest kita. Nah, ini juga challenge-nya adalah sama. Ketika kita yang tadi slide saya, susunan asam aminonya tuh hampir sama atau ada hanya satu selisih urutan saja, itu bisa mempengaruhi 4 desimal di belakang koma. Walaupun secara
tadi di nominal masnya sama. Inilah challenge ketika menggunakan LCMS, kita bisa menambahkan fragmentasi kecilnya lagi. Jadi pasti dia akan terfragment menjadi senyawa khas sendiri kan. Makanya saat ini didorong LCMS inilah yang menjadi powerful teknologi ketika di halal halal ini. Cuman masalahnya adalah investasi LCMS itu mahal. Ya, Ya betul sekali, makanya itu kan iya, ya, karena kan yang sekarang itu kan masihnya pakai PCR, ELISA gitu ya. ya, Padahal SLMS itu bisa iya, lebih spesifik karena juga punya library sendiri gitu kan ya. Oke, iya, masuk kita, kita betul. mungkin lanjut ke Naswa, silakan Naswa. Ya, Naswa di unmute dulu ya. Mungkin bisa di ini dulu apa videonya dimatiin dulu terus baru bertanya. Loh, kok dia nggak nanya ya? Halo Naswa, coba saya cek dulu. Ya, kalau yang mau mungkin bertanya terkait Oh, yang karir, lain. terkait jenjang pendidikan, ya. Oh iya, saya kalian nih Bu, nanya. Kalau kalian mereka ini kan jurusannya masuk di SIC itu kan sebagai S2. Nah, kalau prospek untuk S1 itu di bagian mananya gitu Bu? Misalnya nih teman-teman nih malu aja nih bertanya nih, karena nanti mereka kan semester 6 udah mulai magang ya, jadi mungkin bisa menghubungi Bu Ika, mungkin kalau ada channel kemana gitu. Kalau buat sarjana itu prospek kerjanya di sini tuh gimana ya Bu ya? Ya, tadi kan beberapa industri yang bisa kita ini misalnya di farmasi. Farmasi itu pasti kayak R&D atau QC biasanya pasti butuh kimia, sarjana kimia. Terus kemudian ketika kita ingin mungkin di pangan, itu juga industri pangan sangat terbuka lebar bagi lulusan kimia. Nanti tinggal jenis analisanya aja yang berbeda. Oh, di farmasi mungkin akan banyak LC-MS, ketika di pangan mungkin banyak PCR. Terus kemudian tadi juga sampai ranahnya ke produksi benih ya, produksi benih atau yang mau ke pemerintahan apalagi itu banyak juga R&D dan riset di sana. Jadi teman-teman feelingnya kemana? Atau kosmetik, kosmetik itu pasti di R&D QC itu pasti butuh orang kimia. Jadi saran saya nanti industri mana yang ketika magang ya itu sudah mulai disesuaikan inginnya mana gitu. Nanti karir petnya mau arahnya industri yang mana yang lebih enak. Mulai dari sekarang, mulai bisa di search kelulusan kimia itu kebanyakan di mana. Nah, terima kasih Mika. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari dosen kami juga, namanya Bu Meliana. Beliau ini dosen juga di kimia analitik ya. Jadi beliau bertanya, terima kasih presentasinya Ibu Ika. Saya izin mau bertanya untuk eksplorasi sampel dengan ekstraksi. Ekstraksi apa saja yang digunakan? Apakah sudah ada metode yang sudah dibakukan untuk semua sampel? Terima kasih. Oke, jadi memang ekstraksi ini paling mudah dan murah biasanya menggunakan ekstraksi cair-cair ya, dengan misalkan senyawa organik dan non-organik itu kita campur, terus kemudian kita bisa dapat dua layer. Itu paling murah dan paling simple. Nah, itu dan banyak digunakan. Tapi balik lagi, ketika kita menggunakan metode paling simple, biasanya kalau untuk teknologi yang tinggi, dia membutuhkan sampel yang sangat bersih. Jadi itu nanti ada tips lagi gimana setelah dari liquid cair atau cair-cair ekstraksi itu sampai kemudian bisa injek ke LCMS itu harus difilter, harus dikeringkan misalkan kita tidak ingin matriks pembawanya atau pengotor-pengotor di sampel kita itu ke bawah. Nah, apakah ada yang sudah dibakukan? Ada namanya SPE ya, Solid Phase Extraction. Itu dijual oleh beberapa brand. Jadi bisa nanti tektokan juga sama saya kalau mau lebih lanjut. Di SPE ini kita sudah dapat satu set. Jadi kayak ya sampel kita tinggal masukin aja keluar bersih. Tapi harganya otomatis lebih mahal. Jadi kita terima bersih, tapi pereaksinya per satu sampelnya itu akan lebih mahal daripada kita modifikasi sendiri. Tapi kita tidak perlu ibaratnya ada
tadi cost yang lain ataupun ada waktu yang lebih untuk trial-trial itu udah paten, misalkan target senyawa apa, terus kemudian SPE-nya seperti apa, itu biasanya sudah banyak dijual saat ini di berbagai brand. Jadi di industri-industri seperti farmasi, pangan yang memang dia ingin menghemat waktu, biasanya sudah langsung beli SPE. Jadi langsung sampel masukin situ, ready to inject. Ya, semoga menjawab Bu Meliana. Sepertinya Yana. Terima kasih Bu Ika. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan lagi, kita sampai 9.40 atau mungkin saya balik lagi. Nah, Ibu Ika ini kan dari sisi dunia industri ya. Kemudian kita ini kan dari nantinya akan penyetor sebagai lulusan sarjana Ya. kimia gitu ya. Kira-kira dari dunia industri sendiri terhadap terutama buat prodi kimia itu kira-kira apa ya Bu ya yang mungkin bisa dibenahi gitu untuk nanti lulusan-lulusannya kan Bu Ika ini kan juga eh, ininya kan jenjangnya kan pasca sarjana. Jadi mungkin eh, di apa namanya rekan-rekan pekerjanya itu kan juga banyak yang sarjana lulusan sarjana gitu ya. Mungkin ada nggak mungkin insight yang mau diberikan kepada universitas untuk nanti itu lulusannya itu diharapkan itu selain paham tentang dasar-dasar kimia itu juga harus ada tambahannya apa begitu Bu. Biar kami Ya, juga bisa jadi masukan. jadi sebenarnya untuk lulusan kimia saya lihat ketika misalkan interview, misalkan contohnya ya lulusan kimia, kadang mereka tuh nggak tahu apa yang dipelajarin, apa Hmm, yang dilakukan. Padahal di kampus mungkin Bapak dan Ibu dosen itu udah sangat memberikan materi yang sangat banyak dan aplikatif. Ini loh gitu di industri, tapi kadang mereka tidak menyadari yang dipelajarin itulah yang nanti akan menjadi basic knowledge di industri gitu. Kayak misalkan tadi preparasi sampel sederhana lah melarutkan. Kadang walaupun dia sarjana kimia ditanya terkait perhitungan pengenceran aja nggak tahu. Kurva kalibrasi itu seperti apa tidak tahu. Jadi hal-hal aplikatif yang sederhana itu banyak ditemukan kok ini tidak tahu dulu belajarnya belajar apa, kamu belajar apa ketika praktikum, ketika kamu kalau udah praktikum kan dia udah bisa pegang ya hands on preparasi sampel. Nah, saya melihatnya kadang mereka nggak connect antara yang mereka kerjakan dengan nanti instrumentasi, apalagi nanti alatnya apa sih, keluaran datanya apa sih. Jadi menyeluruh dari preparasi sampai keluar data banyak yang tidak paham apa yang sedang hmm, mereka kerjakan. Jadi seperti terputus gitu gapnya. Jadi kimia itu ibaratnya taunya ya udah pengenceran, terus nanti analisa sampelnya dilakukan laborat, ya mereka terima hasil yang interpretasi data dosen gitu. Jadi mahasiswa tidak pernah bisa tahu apa yang mereka lakukan sampai output mereka hasilkan itu menyeluruh gitu. Jadi ketika ditanya itu ada gap-gap yang oh itu dosen saya yang tahu. Oh, itu karena saya nggak pegang alatnya. Walaupun tidak pegang alat, tapi teman-teman semua jangan sampai kalian tidak tahu prinsip alatnya. Nanti pas lagi skripsi ya, atau lagi penelitian. Walaupun itu yang melakukan laboran, walaupun itu yang misalkan analisa data dosennya, jangan sampai kalian cuci tangan tidak tahu. Mungkin saat mahasiswa enak, oke, saya nggak usah mikir berat. Tapi kalau nanti kalian di industri interview aja, kalian ditanya tidak tahu, itu sudah menjadi poin jelek kita. Kalian lulusan kimia tapi kalian tidak tahu hitung-hitungan pengenceran aja kalian tidak tahu. Itu paling parah sih misalkan gitu. Atau ditanya, hmm. kadang saya pernah nanya, tahu nggak rumus senyawa air itu apa? Ada yang tidak tahu. Itu Itu saking parah banget. parahnya. Jadi Coba ya itu mahasiswa parah banget. kimia tahu nggak rumus air itu apa? Coba di kolom komentar apa rumus air. Jangan sampai kamu yang diceritain Bu Ika ini ya. Apa rumus air? Kok nggak ada yang jawab ini? Ah, H2O, Nah, alhamdulillah ada Bu. tuh. Kita masih bisa lah kalau rumus air ya. Nanti kalau Iya, nitrosamin mungkin kita perlu cari Google dulu gitu ya. Oke, Oke Ibu, iya ini benar. tadi ada pertanyaan lagi ya dari Bu Futi. Bu Futi juga dosen, dia fokusnya di biokimia ya kalau tidak salah.
Jadi Bu Putih bertanya, terima kasih Bu Ika atas presentasinya. Saya ingin bertanya, untuk penentuan asam amino mapping pada peptida baiknya menggunakan LC jenis apa ya, Ya, jadi Bu Ika? untuk peptida, ya, untuk untuk jenisnya sebenarnya nanti kalau untuk peptida atau protein yang berbeda adalah di pompanya, Bu, jenis pompanya. Apakah nanti untuk, jadi di pompa LC itu ada khusus untuk senyawa kecil tadi ya, senyawa-senyawa, kalau di kimia kan senyawa kecil bilangnya ya, itu nanti yang untuk analisa. Untuk yang protein nanti juga ada nano atau microflow. Jadi flow jenis yang ke kolomnya itu, yang keluar itu akan berbeda. Karena kan protein masanya besar, peptida masanya besar. Jadi itu yang akan disesuaikan di jenis pompanya. Makanya untuk industri ataupun lembaga riset yang punya khusus buat peptida atau protein biasanya bentuk pompanya udah nanoflow atau microflow. Oh, Jadi apakah dari untuk awal, ini, Bu? Mm-mm. ya dari awal pembelian sudah misalkan mau buat ke sana arahnya, konfigurasi alatnya sudah harus disesuaikan. Harus sudah bilang saya akan pakai buat peptida, saya akan pakai buat misalkan protein, asam amino, itu udah dikhususkan. Tapi kalau asam amino itu kan kecil ya sebenarnya urutan, dia kan senyawa terkecilnya peptida. Jadi itu masih bisa di HPLC biasa. Nanti jenis kolomnya yang khusus buat asam amino. Itu Bu. Semoga bisa menjawab. Sepertinya sudah cukup menjawab pertanyaan Bu Futi ya. Kemudian tadi masih ada satu mahasiswa tadi yang ngilang ya, angkat tangan. Nazwa Saskia, apa masih mau bertanya atau tadi kepencet nanya nih? Oh Iya ini Ibu, nih. maaf ini saya Oh, Naswa izin bertanya Ibu. iya silahkan. Eh, maaf, sebelumnya tadi kan saya menotis bahwasannya tadi ada mengenai program screening bayi yang dilakukan di Jepang ya. Nah, itu kalau misalkan tadi katanya mau dilakukan program screening bayi di Indonesia, apakah itu uji layak coba gitu? Karena menurut saya kalau misalkan si sampel bayi itu diambil, lalu dianalisa untuk apakah ada hormon, apakah ada protein yang tadi dibilang. Emang mengenai alat itu apakah sudah ada di Indonesia? Karena menurut saya minim banget gitu loh Bu, alat-alat di Indonesia. Sedangkan kalau memang Jepang itu kan termasuk negara yang bisa dibilang negara maju gitu ya. Dari berbagai teknologi juga dia udah lumayan cukup bagus. Nah, tapi kalau misalkan itu diuji layak coba dia analisa di Indonesia, apakah itu sudah bagus untuk program itu? Terima kasih sebelumnya, Bu. Ya, terima kasih Naswa, pertanyaannya bagus sekali. Naswa tahu nggak sekarang di Indonesia sudah melakukan itu loh. Ada di IVF Morula sudah dilakukan, terus Labkesda juga sudah punya metodenya. Sekarang Prodia mau lanjut melakukan metodenya. Jadi kayak di Rumah Sakit Bunda IVF Morula itu dia ingin setiap bayi yang lahir dari sana sudah package dapat screening, newborn screening bayi yang baru lahir. Jadi bayi yang baru lahir ini diambil darahnya di telapak kaki, biasanya di telapak kaki sedikit, hanya sedikit, nanti akan dilakukan screening tadi. Eh, Nanti juga misalkan dia ada kelainan hormon ataupun kelainan kadar vitamin yang kurang, itu bisa diantisipasi pengobatannya seperti apa. Dan itu sudah dilakukan di private sektor rumah sakit ataupun tadi klinik lab-lab klinik yang swasta. Nah, saat ini pemerintah Indonesia ingin ini menjadi program wajib yang ada di Indonesia. Ya, harapannya nanti di puskesmas-puskesmas sudah bisa. Walaupun ya kita optimis dulu, alatnya memang menggunakan alat LCMS yang harganya bisa miliaran. Nah, tapi kalau program ini sudah ada, ini akan sangat bermanfaat. Mungkin kalau screeningnya saja sudah mampu di Indonesia, tapi pertanyaan besarnya adalah setelah tahu bayi ini ada kekurangan vitamin atau hormon kelainan, harus seperti apa? Pemerintah harus bertanggung jawab bahwa nanti akan di-cover asuransi atau tidak. Pemerintah harus bertanggung jawab pengobatannya seperti apa. Itu yang sedang dilakukan. Karena kita nggak hanya bisa mendeteksi, tapi kita juga harus bisa mengobati. Itu yang sangat susah saat ini Iya, sedang setuju. digodok gitu. Iya, setuju Nanti sekali. kalau sudah dideteksi bayi ibu kekurangan hormon ini, nah ibunya terus saya harus gimana dok? Itu kan pasti. Iya, terus nanti dicek pakai BPJS nggak ke cover, pusing lagi Iya, ibunya. iya. Gitu. Oke, kemudian ada Gitu. satu lagi nih ya Bu Ika pertanyaan apa? Oke, buat Nazwa apakah sudah cukup menjawab jawaban Baik dari Bu sudah Ika? Bu, terima kasih.
Baik, terima kasih Najwa. Sama-sama. Oke, ada satu lagi pertanyaan Ibu dari Sabrina ya, mahasiswa kimia. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, saya Sabrina Jevanka Aureli dari Kimia B ya. Di LC-MS-MS kan ion dipilih berdasarkan M per Z. Nah, apakah bisa terjadi tertukar antara dua senyawa yang masanya mirip? Nah, ini ada tiga pertanyaan Ibu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terus, bagaimana sih peran fragmentasi dan MRM supaya hasilnya tetap akurat? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, terus apa keterbatasan dari LC-MS-MS sendiri, Bu? Terima kasih. Silakan, Bu Ika. Wah, luar biasa. Paket lengkap ini. Ya, Sudah tahu sampai MRM dan fragmentasi, berarti ini udah bisa membayangkan LCMS itu seperti apa gitu. Bahwa memang dia berdasarkan M per Z, apakah ketukar antara dua senyawa yang masanya mirip. Tadi di slide saya kan saya jelaskan ya, ada tiga senyawa yang masanya sangat mirip sekali, tapi setelah kita tahu fragmennya, ternyata dia mirip di parent ion, tapi di fragmennya dia berbeda. Jadi kita bisa memasukkan fragmen itu sampai 5 fragmen juga bisa. Jadi misalkan dia sama nih di 3 fragmen, tapi di 2 fragmen berbeda. Tidak tidak ada senyawa yang semua fragmennya sama. Karena senyawa berbeda, tidak mungkin dong parentnya sama, fragmennya sama. Bisa jadi hmm, parentnya sama, tapi pasti fragmennya beda. Fragmennya sama, parentnya pasti beda. Jadi ada kombinasi-kombinasi seperti itu. Sedangkan fragmen senyawa itu bisa sampai puluhan. Nggak mungkin semuanya sama, ya kan? Kayak misalnya saya sama Bu Citra, sama-sama perempuan, sama-sama berjilbab, ya kan? Tapi pasti dari looks berbeda. Bu Citra berkacamata, saya pasti tidak. Pasti ada yang berbeda. Itulah mungkin ini ya, maha besarnya Allah gitu ya. Senyawa aja ketika di fragmen itu ternyata tidak akan menghasilkan fragmen yang sama. Tadi contohnya di halal gitu, begitu di indukannya, di parentnya itu ternyata sama MRM yang begitu di fragmen menjadi 5 fragmen, ada 1 fragmen yang spesifik berbeda di babi dan juga di ayam, seperti itu. Terus peran MRM supaya hasilnya tetap akurat. Ya tadi, ada teknologi tadi namanya library. Jadi di library ini kita bisa matchingkan, bener nggak ya MRM saya ini senyawa tertentu. Jadi kita bisa matching ke library yang ada di alat. Jadi dia mengkonfirmasi, oh fragmentasinya seperti ini, maka milik senyawa A. Itu fungsinya matching score. Nanti ada biasanya di atas 70%, maka confident levelnya diterima gitu. Jadi kalau matchingnya hanya 10%, ya itu masih kurang bagus. Terus keterbatasannya LCMS MS sendiri itu apa? Mahal. Karena ini teknologi ini pertama adalah mahal, terus perawatannya juga khusus. Dari sisi SDM-nya juga harus sudah experience dari HPLC dulu, nanti baru ke LCMS. Terus kalau dari segi analisanya sih sebenarnya banyak untungnya ya kalau LCMS. Dia cepat, 1 kali injek dia bisa puluhan senyawa keluar. Terus kemudian tadi sih masalah terbesar adalah mahal dan nggak semua industri siap, nggak semua ada budget sebesar itu. Gitu. oke. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari mahasiswa? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut. Oh, masih ada satu lagi ya, Bu ya. Pertanyaan terakhir ya ini ya. Ada satu lagi, Bu Ika. Terima kasih Bu, dari Dini Amalia, mahasiswa UNJ. Terima kasih Bu Ika atas presentasi. Saya izin bertanya. Saya ingin mengambil major kimia organik. Bagaimana prospek kerjanya dan tantangan apa yang biasa dialami oleh lulusan anak kimia di dunia kerja? Gitu. Ya, eh terima kasih Dini Amalia ya apa pertanyaannya. Sama saya juga dulu kimia organik. Pertama dulu saya pilih kimia organik karena saya suka. Sebenarnya jujur saja saya tidak tahu nanti kerjanya seperti apa, tapi pertama saya suka, jadi saya pasti bisa gitu. Ketika suka bisa nilai. Mungkin kalau tadi Citra banyak di anorganik, jujur saya sangat tidak jago di anorganik. Nilai saya di anorganik biasa saja, satu jelek. Memang selalu terbalik. Organik itu pasti suka organik, anorganik pasti tidak suka organik. Suka organik ya. Kita dua dua dunia yang sangat berbeda. Jadi
saya nggak bisa-bisa gitu anorganik, kayak rasanya nggak ada feel-nya gitu. Kalau di organik tuh apa yang saya pelajari, saya bayangkan struktur senyawa, saya bayangkan fragmentasi tuh kayak seru, kayak main puzzle gitu. Jadi dari awal itu saya merasa saya suka, saya connect sama kimia organik. Jadi harapannya nanti yang saya lakukan itu menyenangkan gitu. Walaupun ternyata pas kita nge-lab itu cobaannya sangat banyak dan ternyata organik seperti ini gitu. Kita mainan banyak pelarut-pelarut organik yang sangat banyak dan toksik juga. Jadi mau nggak mau kita belajar banyak hal di organik dan mungkin di anorganik juga sama di bidang lain juga sama gitu akan mengalami tantangan karena memang kimia itu kan kita tidak bisa melihat ya senyawa yang kita bikin, senyawa yang kita analisa, kita tidak bisa lihat. Kita udah kayak dukun ini ibaratnya. Jadi kita melakukan reaksi, menganalisa sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa bekerja dengan instrumen, kita bisa bekerja dengan alat-alat detektor lain yang bisa memang membuktikan oh hasil sintesis kita proof memang ada gitu. Jadi prospek kerjanya di kimia organik tadi kayak di farmasi itu pasti ada. Terus kayak misalkan di pangan itu juga anak-anak organik di sana gitu. Jadi industri yang sangat luas ini di Indonesia bisa kita masukin gitu. Atau ternyata saya lulusan organik, saya lanjut S2 juga organik lalu combine dengan biological. Sekarang kerjanya ternyata jualan alat gitu kan. Ternyata saya sebagai trainer di alat LC-MS itu kan juga beda sekali. Saya ternyata nggak hands on lagi gitu di lab. Walaupun sebelumnya saya hands on di lab. Jadi karir itu akan berkembang, karir itu akan fleksibel kalau misalkan kita melihat opportunity itu sebagai satu bahan kita berkembang gitu. Kalau kita tidak mau mencoba, ya udah pasrah situ-situ aja. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh kayaknya saya bisa deh di sana, oh saya bisa deh ke sana, saya bisa deh. Kalau yang di swasta ya, kalau misalkan sudah kayak maksudnya kayak Bu Citra di dosen itu pasti beda lagi, bukan jenis pekerjaan lagi gitu kan. Kalau misalnya kayak saya yang di swasta pasti lebih fleksibel untuk saya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba bidang industri satu ke industri lain lebih fleksibel. Jadi terserah Dini, Dini atau teman-teman yang lain nanti mau ngambil jalur yang lebih fleksibel atau maunya yang ya udah yang pasti-pasti aja. Misalkan mau lanjut S2, mau jadi dosen juga silahkan karena nanti menjadi dosen itu kan tadi tantangannya berhadapan sama mahasiswa, ternyata proyeknya banyak, ternyata ini juga itu sangat menantang gitu. Jadi mau organik, mau nggak organik itu akan sama aja. Yang penting kemis kita harus siap aplikasi apapun nanti di lapangan, kita akan belajar hal baru. Pada akhirnya seperti itu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, karena dari mana ya, dari Bu dosen. Jadi mungkin boleh di-spill teknik ekstraksi daging sapi, babi, ayam, apakah sama seperti sebelum dimasukkan ke LCMS-MS? Ya, sebenarnya kalau nanti jenis sampelnya sama daging, sapi, babi, atau ayam, ketika metode analisa itu, ekstraksinya tuh kalau boleh sama. Jadi jangan dibedakan. Nanti kalau dibedakan, satunya keambil besar, satunya keambil kecil, kan itu kalau di apa metode analisa itu tidak valid ya. Jadi ketika kita memperlakukan sampel, ada 3 sampel, tiga-tiganya kita perlakukan secara sama. Dari teknik ekstraksinya, pelarutnya, misalnya ada suhu, tiga-tiganya kita lakukan sama gitu. Jadi nantinya nggak ada bias dari eh, preparasi sampel. Itu sih Bu. Baik. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab saya tutup dulu ya untuk Ibu Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa. Kita mungkin lanjut ke sesi berikutnya. Di sini selanjutnya akan dilakukan penyerahan sertifikat dulu ya. Kepada Bu Vera, apakah Bu Vera sudah ready? Baik, terima kasih Bu Citra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati narasumber kita, Ibu Ika Nurul Azizah. Atas nama Prodi Kimia, kami mengucapkan terima kasih. Sengaja mungkin dari Prodi Kimia ini menghadirkan narasumber dari industri ya, agar mahasiswa mendapatkan update terbaru yang tentunya melampaui teks di buku ajar gitu ya. Jadi ini langkah kami untuk memperkuat link and match antara kurikulum akademik dengan kebutuhan industri.
Jadi seperti yang sudah disampaikan Bu Ika tadi, dunia kerja itu menuntut penguasaan teknologi yang cepat gitu ya. Dan mudah-mudahan paparan tadi juga menjadi bekal berharga bagi para mahasiswa untuk bisa bersaing dan tetap relevan setelah lulus kembali. Atas nama Prodi Kimia, kami menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Ibu Ika Nurul Azizah SSI MSc. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber di kegiatan guest lecture di Prodi Kimia UNJ. Ya, terima kasih Baik, banyak Bu Vera atas undangan dan Ya. kesempatannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan kita bisa berkolaborasi di lain kesempatan. baik. Amin. Terima kasih Bu Vera. Selanjutnya kita masih dokumentasi ya Bu Ika untuk foto bersama. Silakan mahasiswa untuk open kamera ya. Kita berfoto bersama. Pak Fairuz, apakah sudah ready untuk foto-foto kita ya? Sudah? Oke. Ada 3 layar. Di layar pertama silakan bersiap teman-teman ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Pindah ke layar kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pindah ke layar ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, sudah semua ya Pak Ian ya? Jempolnya mana Pak Ian? Oke, oke, terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan mahasiswa dan juga dukungan Bapak Ibu dosen semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Ika Nurul Aziza telah menyempatkan waktu untuk membagikan ilmu pengetahuannya terkait dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian dan juga industri saat ini. Terima kasih juga kepada Bu Vera untuk waktunya dalam memberikan sepatah dua patah kata dan juga penyerahan sertifikat. Karena rangkaian acaranya sudah selesai, oleh karena itu saya izin untuk menutup acara ini tanpa mengurangi rasa hormat. Saya persilahkan kepada Ibu Ika dan juga Ibu Vera untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Baik, terima kasih Bu Citra dan teman-teman semua. Have a nice Ya, day. terima kasih Terima Ibu. kasih. Oke, Terima baik kasih kepada Bu, teman. Bu Iya, Citra terima dan kasih. panitia dosen Prodi Kimia dan rekan-rekan mahasiswa. Semoga di kesempatan berikutnya ya di guest lecture berikutnya semua mahasiswa dan juga dosen bisa berpartisipasi juga. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Selanjutnya silahkan